Di video kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua, khususnya kawan-kawan di pemerintah desa, bagaimana langkah-langkah yang biasa kami gunakan untuk memvalidasi laporan keuangan desa dari aplikasi Siscodes. Hanya dengan menggunakan sebuah alat ataupun tool sederhana yang berbasis Microsoft Excel. Sangat mudah. Nah, bagaimana model aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya? Simak terus. Assalamualaikum, salam pemberdayaan. Balik lagi bersama saya di channel Rizko Syakirin. Oke, memasuki akhir bulan ini, akhir bulan Juni, itu artinya ada kewajiban bagi kawan-kawan pemerintah desa, khususnya bendahara atau kaur keuangan, untuk membuat laporan semester pertama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silakan subscribe. Oke, baik kawan-kawan, kita langsung ke aplikasinya. Jadi sebelum kita praktek ataupun sebelum kita simulasikan, ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu aplikasi yang akan kita gunakan yang berbasis Microsoft Excel ini. Sangat-sangat sederhana dan mudah digunakan. Nah, aplikasi ini terdiri dari 3 buah sheet. Pertama ini adalah untuk mengontrol saldo. Ya. Yang kedua ini untuk mengontrol SPP yang sudah kita buat. Yang ketiga adalah berisi tentang rekomendasi dari hasil identifikasi dan validasi kita secara mandiri. Nah, nanti ini akan muncul secara otomatis apapun hasil validasi, keterangan, kemudian opsi perbaikannya di bagian opsi perbaikan. Baik, ini kawan-kawan, sebelum kita mengisikan ke aplikasi ini, perlu juga saya sampaikan bahwa kolom yang bisa diisi adalah yang hanya berwarna putih saja, ya. Kemudian nanti bagian kontrol saldo ini akan kita isi sesuai dengan laporan realisasi yang akan kita identifikasi ataupun yang akan kita validasi secara mandiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini hanya sekedar pengayaan saja. Bagi kawan-kawan yang mungkin memiliki cara yang lebih praktis, ya silakan saja nanti berbagi. Nah, ini harapannya bisa membantu pekerjaan kawan-kawan dalam rangka untuk memvalidasi secara mandiri laporannya. Ini juga bisa digunakan oleh kawan-kawan pendamping profesional baik PD dan PLD dalam rangka untuk melakukan dan membantu pemerintah desa untuk mengecek apakah laporan yang dibuat sudah benar. Nah, kemudian yang pertama-tama ini adalah pilihan dari jenis laporan yang akan kita periksa. Apakah laporan semester ataupun laporan akhir tahun. Nah, dalam kasus ini nanti kita akan memeriksa ataupun memvalidasi laporan semester yang pertama per tanggal 30 Juni tahun berjalan ataupun tahun 2022. Oke, kawan-kawan, kita langsung saja. Untuk mempermudah kita mengisi dari kontrol ini, ada baiknya kita melakukan ataupun menyiapkan database seperti ini ataupun data dasar. Ini sudah kita pindah-pindahkan angka-angkanya dari aplikasi Siscodes, kemudian dari buku rekening koran yang sudah kita siapkan, sehingga nantinya pada saat kita melakukan entry di kontrol ini, kita tidak lagi bolak-balik buka-buka laporan ya. Kita tinggal copy dan pindahkan angka yang di data dasar ini ke bagian kontrol. Ini hanya sekedar opsi saja, kalau mau dibuat seperti ini silakan, kalau tidak pun juga tidak jadi masalah. Baik, langsung saja kawan-kawan. Untuk yang pertama-tama yang harus kita pastikan sebelum kita membuat laporan kontrol ini, kita pastikan dulu di aplikasi Siscodes. Ini biasanya yang kami gunakan untuk membantu dan memvalidasi secara mandiri laporan pemerintah desa, laporan keuangan, apakah sudah benar ataupun belum. Yang paling pertama biasanya kami lakukan adalah mengontrol di bagian laporan pertanggungjawaban. Dilihat di bagian laporan realisasi APBDes. Kalau ini biarkan saja, kita hanya ingin mengontrol saja, mengontrol awal untuk identifikasi awal. Di bagian laporan realisasi APBDes, kita cetak, kita scroll ke bawah, kita lihat
di bagian pembiayaan. Ini langkah pertama ya, sebelum kita masuk ke simulasi aplikasi kontrol. Di bagian pembiayaan, di sini di kolom realisasi untuk silpa ini belum terisi, sehingga nanti silpa tahun berjalan angka yang ada di bawah ini tidak dapat kita jadikan acuan karena ini belum terrealisasi ataupun masih nol. Yang seharusnya di sini angka realisasi di kolom tengah setidaknya sama dengan angka anggaran silpa yang tercetak di bagian anggaran, sehingga di saldonya ataupun lebih kurangnya di kolom ujung ini akan menjadi nol. Nah, bagaimana memunculkan ini? Sebenarnya di video saya sebelumnya ini sudah pernah saya bahas. Silakan kawan-kawan cek di video saya tentang realisasi silpa. Nah, ini kita selesaikan dengan cara kita buka menu data entry, kemudian kita buka menu pembukuan. Ini sudah dipastikan bahwa kawan-kawan Pemdes belum melakukan jurnal penyesuaian silpa, sehingga silpa di laporan realisasi tadi tidak terrealisasi ataupun tidak pindah di kolom tengah. Oke, kita buka menu pembukuan, kemudian menu jurnal penyesuaian. Kita masukkan ataupun kita tambah jurnal penyesuaian untuk silpa. Nah, ini masih kosong ya. Sekarang kita tambah. Kita buat tanggal, karena ini jurnal silpa, kita buat di awal Januari di tahun berjalan. Di bagian uraian kita tulis penyesuaian silpa. Ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini kita biarkan kosong. Untuk mengetahui rincian silpa di tahun lalu, kita coba buka di laporan penganggaran, isian data anggaran, kemudian kita pilih pembiayaan 1. Nah, di sini sudah ada uraian rincian masing-masing silpa. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Oke, ini sudah kita catat. Sekarang kita coba masuk di jurnal kembali. Yang sudah tadi kita buatkan, datanya tinggal kita isikan. Ya, ini kita ubah ya, karena sini tanggal dan judul jurnalnya sudah kita buat. Kita klik ubah. Nah, untuk di penjurnalan ini kita identifikasi terlebih dahulu jenis-jenis silpa yang sudah kita catat tadi. Kita tambahkan, kita pilih silpa. Yang pertama-tama kita pilih yang ADD, silpa tahun sebelumnya. Kemudian isiannya dimasukkan ke dalam kolom kredit. Ya, nilainya ada di kolom kredit. Kemudian tambah kembali. Selanjutnya kita ke DDS. Oke. Lanjut tambah apa ini? DLL. Kalau DLL ini biasanya silpa bunga bank ya. Kemudian satu lagi tambah silpa PBH dan bagi hasil pajak. Baik, sudah selesai. Nah, nilainya sudah sesuai dengan nilai jumlah yang yang tertulis tadi di bagian laporan realisasi ataupun di bagian APBDes. Nah, untuk balancingnya kita tambah kembali. Ini baru terisi di bagian kolom kredit. Sekarang kita tambah untuk balancing akun ekuitas salnya. Di bagian neraca, akun neraca kita scroll paling bawah, kita pilih ekuitas sal. Nah, di bagian ekuitas sal ini kita input di bagian debit senilai angka silpa yang ada di bawah ini. Silpa keseluruhan. Oke, sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian jangan lupa untuk di posting. Kalau tidak diposting maka nanti juga tidak terbaca di laporan realisasi. Oke. Selesai, kita tutup. Kita periksa, pastikan sekali lagi di bagian laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi APBDes. Apakah silpa ataupun pembiayaan sudah terrealisasi? Kita scroll paling bawah. Oke, sudah ya. Untuk di bagian pembiayaan ini sudah terrealisasi. Sehingga nilai silpa tahun berjalan ini yang terdapat di kolom tengah ini sudah bisa kita jadikan acuan. Ini angkanya kita catat. Nanti akan kita pindahkan ke bagian data dasar. Oke.
balik lagi kita ke bagian penyiapan data dasar. Di bagian data dasar silpa tahun lalu tadi yang sudah kita input di bagian penjurnalan, kita masukkan, pindahkan angkanya ke bagian data dasar. Ini hanya untuk mempermudah. Kemudian jumlah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini didapat dari laporan realisasi APBDes. Total berapa dana transfer yang sudah masuk ke rekening desa per tanggal 30 Juni ataupun per semester 1. Kita lihat di bagian laporan realisasi. Pertanggungjawaban di bagian realisasi anggaran. Jangan lupa untuk tanggal kita sesuaikan sesuai dengan periode laporan yang akan kita periksa. Ini kita semester pertama, artinya 30 Juni tahun 2022. Kita cek di bagian penerimaan pendapatan transfer. Ini adalah total transfer yang masuk ke rekening desa. Dan ini adalah total bunga bank. Sehingga total pendapatan menjadi 500 jutaan. Angka ini kita pindah ke bagian data dasar untuk alat bantu saja. Oke, kemudian saldo bank yang ada di rekening koran. Kita butuh rekening koran. Sudah kita cetak di bank. Ini adalah total saldo akhir per tanggal 31 Mei. Kita masukkan ke bagian data dasar. Kemudian saldo bank yang ada di aplikasi Siscodes. Kita cek di bagian aplikasi Siscodes di laporan penatausahaan. Kita pilih menu pembantu bank. Sekali lagi jangan lupa tanggal. Nanti khawatir yang bulan 7 dan seterusnya nanti akan terbaca. Oke, kita lihat di bagian paling akhir. Ini adalah saldo bank. Kita pindah ke tabel bantu ini. Kemudian saldo kas tunai, saldo pajak juga sama. Kita ambil dari aplikasi Siscodes di laporan penatausahaan. Saldo pajak, saldo kas tunai. Kita cek nilainya 6849, kita pindah ke tabel bantu. Oke. Kemudian nilai buku pajaknya, saldo pajak yang belum disetor. Kalau masih ada, kita lihat. Oke. Kita pindah ke tabel bantu. Seterusnya di saldo BKU ataupun buku kas umum. Kita cek di paling atas. Saldo kas umum adalah saldo kas tunai dan saldo bank, sehingga totalnya segini. Kita pindah juga nilainya ke buku bantu. Nah, sekarang silpa realisasi. Kembali kita masuk ke laporan pertanggungjawaban. Ini sangat berguna untuk kawan-kawan KAUR keuangan, untuk kawan-kawan pendamping desa dalam rangka mengidentifikasi atau paling tidak memvalidasi secara mandiri lah. Sebelum laporan realisasi itu kita kirim ke kecamatan atau ke kabupaten, paling tidak kita sudah bisa mengetahui apakah laporan kita ini sudah balance ataupun belum. Oke. Kita lihat berapa total silpa realisasi yang sementara tercatat di APBDes kita. Ini angka ini kita pindahkan ke tabel bantu. Kemudian jumlah belanja dan jumlah SPP. Idealnya sebenarnya jumlah belanja dan jumlah SPP ini harusnya sama, tapi kita identifikasi saja. Kita masukkan jumlah belanja yang kita peroleh dari laporan realisasi APBDes. Ini langsung bisa kita ambil di sini. Nah, di bagian kolom jumlah belanja. Pindah ke tabel bantu. Kemudian jumlah SPP kita ambil di laporan penatausahaan di bagian register SPP pengeluaran. Untuk mengetahui sudah berapa banyak total SPP yang kita buat. Kemudian nanti kita pastikan apakah keseluruhan SPP tersebut sudah dicairkan seluruhnya, atau mungkin masih ada SPP yang belum kita cairkan. Nilai ini kita pindahkan jumlah SPP yang kita buat. Oke. Kemudian jumlah SPP kita tambah satu kolom, satu baris maksudnya. SPP pencairan. Berapa total SPP yang sudah kita cairkan? Menunya sama di penatausahaan, namun di bagian register SPP pencairan. Nah, ini di bagian kolom 5, kolom jumlah kita pindahkan ke bagian kontrol. Baik, sudah selesai untuk data dasarnya kawan-kawan. Tabel bantu sudah kita siapkan. Tinggal kita eksekusi di aplikasi kontrol. Oh ya, ini untuk di data bank juga. Bunga bank, admin bank, dan pajak bank ini kita peroleh langsung dari cetak buku bank.
untuk mengetahui data bank yang akan kita perlukan, yaitu bunga bank totalnya berapa sampai dengan 30 Juni, kemudian pajak bank sampai kepada admin bank. Oke. Data dasar tabel bantu sudah siap. Sekarang kita coba mengidentifikasi langsung menggunakan aplikasi kontrol yang tadi kita bahas di awal. Oke, di bagian yang pertama ini sudah kita pilih laporan semester, tahun sudah kita tulis. Kemudian di bagian yang pertama ini, saldo rekening koran, tinggal kita pindahkan angka yang tadi kita buat di tabel bantu. Saldo rekening koran ya kawan-kawan, ini kita copy langsung saja. Ini mudahnya kalau kita sudah punya tabel bantu, jadi kita tidak bolak-balik buka rekening koran, tidak bolak-balik buka aplikasi. Kita copy langsung 2 baris nih ya, karena memang di sana juga 2 baris berurut tabelnya. Langsung kita paste value. Oke. Nah, kemudian di bagian yang kedua yaitu saldo kas tunai dan saldo kas pajak. Ini juga bisa langsung kita copy sekaligus. Kebetulan tabelnya juga berurut. Kita paste spesial. Lanjut di saldo ataupun silpa akhir di laporan realisasi. Yang ini ya, yang 217 ini. Silpa realisasi. Yang terakhir, saldo buku kas umum yang sudah kita siapkan tadi datanya. Oke kawan-kawan, untuk sheet yang pertama di bagian kontrol saldo, data dasar identifikasinya sudah kita isi. Dan ini bisa dipastikan bahwa laporan yang kita gunakan ini sebagai bahan untuk validasi simulasi, laporannya belum balance ya, masih keliru lah, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama kita lihat di bagian kontrol untuk saldo bank ini masih terdapat selisih 11 juta minus 11 jutaan. Kemudian di kontrol kas tunai ini masih terdapat saldo kas. Yang ketiga di silpa akhir tahun berjalan ini masih juga terdapat selisih 11 jutaan minus malahan. Dan saldo BKU ini selisih. Nah, ini masih ada selisih-selisih hasil dari hasil dari inputan data identifikasi awal yang kita lakukan. Untuk melihat apa saja rekomendasinya nanti akan kita lihat di bagian kontrol rekomendasi. Namun sebelumnya kita lengkapi dulu di bagian kontrol SPP. Kita isikan total SPP yang sudah kita buat. Ambil dari data dasar tadi. SPP register. Ini ya, kita langsung copy 2. Kita pastikan di sini. Oke. Nah, ini jumlah belanja nanti kita kosongkan saja. Ini ketika nanti laporan sudah seimbang, ini baru kita isi. Selanjutnya sudah selesai kawan-kawan. Kita langsung klik di bagian lihat rekomendasi, di bagian halaman rekomendasi. Nah, di sini sudah terlihat beberapa opsi, beberapa keterangan, penjelasan apa yang harus kita lakukan. Kita kupas dan bahas satu persatu. Yang pertama di bagian buku bank. Karena tadi saldonya minus, setelah diidentifikasi tidak ada kesamaan antara buku bank dengan saldo rekening koran. Ini saldo bank pada aplikasi Skaudes tersebut lebih besar dari saldo yang ada di rekening koran. Yang harus kita lakukan, ini secara otomatis diarahkan kita untuk melihat ataupun memeriksa mutasi kas pada menu penatausahaan. Kemudian yang kedua, pastikan semua transaksi di mutasi kas tersebut sudah kita input dan sudah sesuai dengan rekening koran. Baik duit keluar dan duit masuknya di buku bank tersebut wajib masuk seutuhnya di dalam menu mutasi kas di bagian penatausahaan. Termasuklah kita pastikan bunga bank, admin bank, pajak bank, dan aplikasi dan transaksi non tunai ataupun JMS tersebut juga udah kita lakukan inputnya dengan benar. Nah, ini sudah teridentifikasi senilai 11 juta. Dengan kata lain, kalau saldo bank saldo Skaudes lebih besar dari saldo di rekening koran, ini sudah bisa dipastikan adanya 1-2 transaksi ataupun beberapa transaksi yang belum di input
SPP-nya ataupun mungkin belum dicairkan atau mungkin malahan belum sama sekali dibuat. Oke, kita lihat saja kawan-kawan di bagian laporan buku bank. Kita sandingkan dengan rekening koran yang sudah kita cetak. Nah, ini saldo akhir yang tercetak di rekening koran senilai 205 juta. Sementara di aplikasi Siskodes senilai 217 juta. Kalau kita lihat dari rekening koran, ini sudah sangat jelas nampak ada satu transaksi di akhir senilai 11.677.000 ini tidak diinput di mutasi kas buku bank, sehingga saldonya masih tersisa 217 juta. Nanti permasalahannya sesuai dengan kondisi di masing-masing ya. Ini kebetulan memang sudah sangat jelas nampak bahwa ada satu transaksi yang tidak diinput. Nah, ini kita selesaikan dengan cara menambah ataupun membuat SPP yang baru senilai 11 juta tersebut, dan sudah saya konfirmasi juga kepada desa ini bahwa transaksi tersebut adalah SPP ataupun kegiatan siltap tunjangan pemerintah desa, kurang input. Nah, jadi kita tambah. Kita buat SPP baru. Kita pilih kode rekeningnya untuk perangkat desa, siltap Pemdes. Ini contoh saja ya. Nilainya kita ambil dari nilai validasi kita tadi. Pastikan tidak ada spasi, tidak ada titik, yang tersisa hanya angka dan koma. Ini sudah selesai, kita simpan. Selanjutnya kita ke menu pencairan SPP. Anggap 1 hari yang sama. Nah, untuk siltap dan tunjangan kebetulan di sini sudah menggunakan transaksi non tunai, maka kita pilih pembayaran bank, bukan pembayaran tunai. Kita simpan. Sudah selesai. Nah, ini seharusnya saldo bank di rekening koran dan saldo bank di buku Siskodes ini sudah sama. Kita buktikan kawan-kawan. Kita lihat saldo akhir di Siskodes sudah tertulis 205.851.812,04 dan sudah sama dengan yang ada di rekening koran. Nah, ini yang paling utama dan yang paling pertama harus kita selesaikan pada saat kita memvalidasi laporan. Biar gampang, biar mudah nanti kita untuk menemukan permasalahan yang lain. Saldo bank yang di buku rekening koran dengan saldo bank yang ada di aplikasi Siskodes harus kita sinkronkan dan samakan terlebih dahulu. Wajib ya. Ini wajib. Kalau ini juga tidak sama, nanti susah kita akan mengidentifikasi di mana kesalahan yang pencatatan yang lain. Nah, kalau saldo ini sudah sama, saldo bank di rekening koran dan saldo bank yang ada di aplikasi Siskodes, kemudian nilai bunga bank, nilai pajak dan nilai admin bank ini sudah sesuai, maka kita lanjut ke tahapan dan langkah berikutnya. Kemudian kita lihat di bagian kontrol. Ini sudah selesai, kita perbaiki, kita samakan. Berarti sudah benar. Nah, jadi seperti ini kalau sudah benar. Kemudian yang kedua, untuk kas tunai dan pembantu pajak, ini sebenarnya bukan merupakan kesalahan, tapi saldo senilai 6.800.000 ini adalah saldo pajak yang belum disetor oleh pemerintah desa oleh KAUR Keuangan. Jadi solusinya ya tinggal nanti lakukan penyetoran pajak dulu, kemudian sudah dapat billingnya, sudah dapat kode pajaknya, kode setor pajak, baru kita lakukan penyetoran pajak di bagian menu penatausahaan di bagian ini ya, di penyetoran pajak. Oke, itu kita abaikan karena ini memang saldo yang terdapat selisih 6 jutaan ini murni saldo pajak yang belum disetor. Dengan kata lain, KAUR Keuangan per tanggal 30 Juni itu tidak ada memegang uang tunai. SPP sudah dicairkan, sudah ditarik dan sudah dibayarkan sesuai dengan perencanaan. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Saldo buku kas umum. Nah, ini masih terdapat validasi senilai 6.803.540. Saldo BKU tidak sesuai dengan nilai silpa. Nah, silpa tadi yang kita entry senilai 217. Yang seharusnya
nilai ini harus sama dengan nilai yang di BKU. Oleh karena memang buku bank tadi sudah kita perbaiki, kemudian saldo bank, saldo tunai pun sudah kita perbaiki juga. Jadi ini saldo BKU ini kita perbaiki juga kawan. Kita cetak kembali di bagian laporan penatausahaan. Karena tadi kan ada SPP yang baru yang kita buat dan yang sudah kita cairkan sehingga saldo BKU juga berubah. Ini kita sesuaikan kembali. Kita catat nilainya 212.701.634,04. Angka ini kita masukkan di bagian kontrol kembali. 212.701. Oke. Ini sudah kita masukkan. Kemudian ini harus juga kita perbaiki ataupun kita ganti angkanya karena tadi sudah kita rubah di bagian SPP. Kita buka di laporan pertanggungjawaban laporan realisasi. Nah 205 ini kita catat yang bagian bawah. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi ingat ya kawan-kawan, kalau sudah kita ada lakukan perubahan data di aplikasi SKA udah sesuai dengan rekomendasi pertama di bagian saldo di atas. Di bagian kontrol ini juga harus kita lakukan perubahan juga biar kita tahu apakah yang sudah kita perbaiki itu sudah benar. Kalau kita abaikan ya maka angkanya itu maka tidak berubah. Oke. Ini untuk di saldo BKU seharusnya nanti nilai yang selisih ini harusnya sama dengan nilai yang pajak belum disetor. Ini sudah kita input. Nah, masih terdapat selisih nilai minus 46.000. Nah, ini kita lihat, kita pastikan apakah nilai ini adalah nilai pajak bank. Kita lihat di bagian rekomendasi. Nah, silakan cek kembali pada jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian silpa tahun sebelumnya tadi sudah kita buat. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian pajak bank. Kemudian periksa SPP kegiatan, apakah semua SPP sudah dicairkan? Sudah tadi kan. Kemudian apakah semua SPP kegiatan sudah sesuai dengan realisasi kegiatan tahun berjalan? Oke, sudah. Berarti sekarang kita fokus ke penyesuaian pajak bank. Kita catat angkanya ini 46281,98. Kita lihat di tabel bantu yang kita buat tadi kawan. Pajak bank yang kita catat dari buku bank senilai 46.261 ini ternyata memang sama dengan nilai selisih yang ada di aplikasi kontrol kita. Nah, ini untuk menyelesaikan selisih ini ataupun permasalahan ini dengan cara kita lakukan penjurnalan kembali. Jurnal yang kedua di menu pembukuan, kita buat jurnal penyesuaian pajak bank. Nah, untuk bagaimana detailnya melakukan penjurnalan ini, silakan kawan-kawan cek di video saya sebelumnya. Ya, ada di sini. Bagaimana cara untuk penjurnalan sehingga silpa, saldo bank dan saldo laporan realisasi itu menjadi balance. Kita langsung tambah. Kita buat jurnal yang kedua per tanggal 30 Juni 2022. Penyusunan pajak bank. Ini tidak kembali saya jelaskan karena sudah pernah dibahas di video saya. Tambah kita lihat tadi total pajak bank yang belum dimasukkan ke dalam jurnal. Di bagian debit kita pilih belanja operasional perkantoran lainnya. Kita cari operasional perkantoran lainnya yang bersumber dana DLL ya, bukan DSS, bukan DDS. Tapi kita cari yang DLL ataupun yang lain-lain. Kita harus pastikan tidak memilih kode rekening yang salah. Ini ya. Yang 52509 yang bersumber dana DLL. Kita pilih. Nah, kemudian di bagian kolom debit,
nilai total dari pajak bank tadi yang 46 ini. Kita copy, kita masukkan ke kolom debit. Kita pilih akun PFK. Kita cari kode rekening PPH pajak PPH lainnya. Di bagian kredit nilainya kita isikan sama dengan yang ada di nilai bagian debit. Senilai admin pajak bank yang tadi kita identifikasi. Simpan. Jangan lupa diposting. Oke, selesai, tutup. Kita pastikan sekali lagi untuk di bagian kontrol ini kan masih terdapat minus 46.000 senilai dengan pajak bank. Kita balik ke kontrol saldo. Kita perbaiki, ini kita hapus. Ini kita hapus. Yang ini yang kita hapus. Yang di bagian silpa. Kita hapus terlebih dahulu. Kita isi kembali sesuai dengan nilai akhir yang sudah kita perbaiki. Kita buka aplikasi Siskodes. Di bagian laporan realisasi pertanggungjawaban, kita ambil angkanya yang paling bawah yang sudah kita perbaiki. Kita catat angkanya 205 851 812,04. Masuk ke kontrol. Ini hanya sekadar untuk memastikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang muncul di kontrol ini sudah benar. Oke kawan-kawan, untuk di bagian ketiga saldo jurnal kita cek di rekomendasi ini sudah benar. Lalu kenapa ini masih ada? Masih muncul hasil validasi di bagian saldo umum, saldo kas umum. Kita kembali ke kontrol, kita pastikan, kita lihat dan kita sandingkan bahwa nilai 6.849 ini sama dengan nilai pajak yang belum disetor. Jadi memang seperti ini dia kondisinya ketika ada saldo pajak yang belum disetor. Maka untuk saldo kas umum nilai 212 juta ini sudah termasuk dengan pajak yang belum disetor. Tapi untuk nilai silpa tahun berjalan dan silpa yang ada di rekening itu sudah benar dan sudah sama. Nah, kita coba buktikan di sini kawan. Di bagian kontrol saldo. Silpa tahun lalu kita ambil di tabel bantu tadi. Kita pindahkan ke kontrol. Kemudian total pendapatan. Kita ambil. Kemudian total belanja. Nah, total belanja ini kita buka langsung di aplikasi Siskodes di laporan realisasi yang sudah benar, yang sudah kita perbaiki. Kita lihat di bagian kontrol belanja ini, kita catat angkanya. Oke, kita perhatikan atau kita lihat di bagian kontrol saldo. Ini silpa tahun lalu sudah kita input, kemudian jumlah pendapatan kita ambil yang terbaru sesuai dengan data yang sudah kita perbaiki tadi. Nah, ini jumlah pendapatan total termasuk dengan bunga bank. Kita masukkan ke aplikasi kontrol. Kemudian total belanja yang terbaru juga nih aplikasi Siskodes. Kita pastikan di sini di bagian aplikasi kontrol ini sudah terinput. Nah, nilai ini seharusnya sama dengan total realisasi bukan total, silpa yang ada di buku kas umum dan silpa yang ada di laporan realisasi. Kita lihat ini sudah seimbang. Cuman kalau kita sandingkan ke saldo yang ada di BKU, ini nilainya masih selisih 6 jutaan. Ini dikarenakan oleh saldo kas tunai ini masih ada. Nah, kalau kita ingin melihat bahwa laporan kita ini sudah seimbang dan benar seluruhnya, ini anggap saja nih kalau kita sudah setor kita kosongkan. Ini kita kosongkan saja. Anggap memang kondisinya sekarang pajak yang terhutang tersebut sudah kita lakukan penyetoran di aplikasi Siskodes sehingga saldo kas tunai ini menjadi 0. Nah, sehingga kondisinya nanti ini juga sama, ini kita rubah. Kita rubah saldo kas umum, artinya kalau dipotong dengan yang tadi sama dengan laporan yang ada di laporan realisasi ataupun total yang saldo bank di kering koran dan saldo bank yang ada di
SS Codes. Nah, ini sudah seimbang, sudah benar, tidak ada lagi yang selisih. Ini nilai ini sudah sama dengan yang ada di BKU. Kemudian kita buktikan lagi di bagian rekomendasi. Ini sudah benar semua. Seperti itu kawan-kawan. Penjelasan penggunaan dari aplikasi kontrol ini semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sekali lagi ini hanya sekadar pengayaan untuk kita semua, khususnya bagi rekan-rekan pendamping dan kawan-kawan pemerintah desa, KUR keuangan. Baik, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan video saya ini, silakan komen di video saya, tinggalkan komentar, beri saran dan masukan mungkin untuk perbaikan pengembangan dari aplikasi kontrol yang sudah saya buat ini. Dan sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Jangan lupa sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.